Harga jual yang ideal adalah HPP ditambah margin. Itulah harga jual. Sesimpel itu. Namun dalam kenyataannya, banyak orang akhirnya harus nombok atau bakar uang. Dan ini terjadi karena harga jual banyak hal yang dapat mempengaruhinya. Di banyak kasus, banyak usaha tidak diminati oleh konsumen dikarenakan harga jual kalah dengan harga pesaing sejenis. Harganya mahal, lebih tinggi dengan pesaing. Misalnya menjual makanan. Memang tampak seperti sesuatu yang mudah. Namun untuk mendapatkan keuntungan, Anda perlu memperhitungkan dengan matang. Oleh karena itu, Anda wajib memahami cara menentukan harga jual yang baik dan benar sebelum mulai bisnis. Dalam teori bisnis, terdapat beberapa metode untuk menentukan harga. Namun teori tersebut kurang cocok jika diterapkan untuk bisnis kuliner karena berbagai faktor. Maka dari itu sebaiknya Anda memperhatikan penjelasan di bawah ini. Anda tetap memerlukan percobaan dalam menetapkan harga suatu produk dan melihat reaksi konsumen. Perhatikan juga berapa keuntungan yang didapatkan dari penetapan harga tersebut. Salah satu cara untuk menentukan harga makanan dari bisnis makanan atau kuliner adalah menentukan presentasi modal. Metode pertama ini memperhitungkan seluruh modal untuk pembelian bahan baku, kemudian membagikannya dengan target presentasi modal setiap makanan tersebut. Misalnya 30%, 40% atau 50%. Perhitungan ini umumnya dipakai untuk bisnis kuliner yang menjadikan harga makanan sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Jadi margin antara harga makanan dengan modal harus bisa menutupi semua kebutuhan operasional, termasuk sewa tempat, gaji pegawai, dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin modal yang diperlukan untuk membuat satu porsi makanan tidak lebih dari 50% dari harga yang ditentukan. Tujuannya agar seluruh biaya operasional dapat tercover. Langkah-langkah menentukan harga dengan metode presentasi harga modal. Hitung semua hal yang harus dibeli, meskipun Anda mendapatkan bahan baku secara gratis, misalnya mengambil dari kebun sendiri. Barang tersebut harus tetap dihitung. Nilai modal yang sudah dihitung pada langkah pertama, kemudian dibagikan dengan target presentasi biaya, misalnya 25%, 35%, atau 50%. Maka Anda akan mendapatkan satu angka yang dapat menjadi harga produk makanan. Menentukan harga dengan metode titik harga. Metode titik harga atau tentang harga dikhususkan untuk Anda yang memulai bisnis di tengah persaingan ketat. Tentu Anda dituntut untuk memiliki harga kompetitif supaya produk makanan bisa laku. Jika memasang harga lebih tinggi, produk milik Anda harus punya value yang lebih. Yang pertama, tentukanlah target pasar atau jenis konsumen yang Anda incar. Misalnya, Anda ingin membuka sebuah tempat makanan ayam geprek di dekat kampus. Ciptakan sesuatu yang akan mendorong mahasiswa untuk makan di tempat Anda. Jika rata-rata ayam geprek milik pesaing dijual dengan harga 10.000, Anda tidak bisa menjual produk yang sama dengan harga yang lebih mahal. Yang kedua, kenali titik harga pesaing. Contohnya ketika terjadi persaingan harga serba 10.000, jangan ragu untuk mempromosikan produk harga 9.000. Namun Anda harus punya menu lain untuk mengcover agar tak bakar uang. Berikan value lebih pada bisnis Anda. Misalnya ciptakan nuansa tempat yang menarik dan nyaman, yang berbeda dari pesaing.
jika mendapatkan value yang lebih, tidak akan keberatan untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Temukan harga bahan baku yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. Dengan begitu, Anda akan tetap mendapatkan keuntungan sesuai dengan target. Dua cara yang sudah dijelaskan di atas mungkin menyulitkan Anda yang baru akan memulai bisnis makanan. Ada sebuah metode sangat mudah yang diperkenalkan oleh Chef Arnold, Master Chef Indonesia, sekaligus pemilik beberapa brand makanan. Pihaknya membeberkan caranya dalam menentukan harga makanan menggunakan rumus pembagian 0,3. Cara ini jelas lebih mudah dimengerti oleh orang awam. Yang pertama, hitunglah jumlah modal atau bahan baku yang Anda perlukan untuk membuat satu porsi hidangan. Selanjutnya, tambahkan dengan biaya untuk pembuatan packaging atau kemasan. Setelah diketahui total modal untuk membeli bahan baku dan kemasan, bagi angka tersebut dengan 0,3. Itulah harga jual. Modal yang diperlukan untuk bahan baku suatu porsi makanan tersebut adalah misalkan 7.500. Sementara untuk packaging atau kemasan Anda akan membutuhkan misalnya 500. Total modal yang dibutuhkan adalah Rp8.000. Kemudian kalikan angka tersebut dengan 0,3. Didapatkan angkanya Rp26.666,66. Angka tersebut sebaiknya dibulatkan menjadi 27.000. Nah, silakan komunikasikan juga metode di atas dengan trial and error sampai menemukan formula yang benar-benar tepat agar kamu tidak bakar uang. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.